Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yichen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-560 bertepatan dengan bab ke-2768. Di sisi lain, Sujiyu memikul tas yang berat sambil berjalan pulang ke kediaman Du. Barusan dia telah bertemu dengan Su Ansun, pengurus rumah yang diutus oleh kakeknya, Su Chengpeng. Mereka telah membahas segala syarat dalam pengalihan saham grup ekspedisi Ocean milik keluarga Su kepadanya. Kini bisnis keluarga Su yang gagal itu akan menjadi miliknya. Sepulang ke rumah, semua orang tak tahu kemana Su Jiyu pergi, jadi tak ada yang menanyakannya. Su Jiyu hanya bilang kalau dirinya keluar untuk membereskan sedikit urusan dan menutupinya begitu saja. Satu-satunya yang curiga pada dirinya adalah sang kakak Su Jipe. Dia merasa adik perempuannya ini pasti sudah membuat kesepakatan dengan kakek. Akhirnya sesudah kembali ke kamar, Su Jipe menelepon Su Chengpeng. Setelah panggilan tersebut terhubung, dia segera bertanya, kakek sudah membuat perjanjian dengan Su Jiyu? Su Chengpeng balik bertanya, apa Su Jiyu tidak memberitahumu? Su Jipe tersentak sesaat dan buru-buru berkata, tidak, aku juga tidak bertanya padanya, dia baru pulang dari luar. Benar, Su Chengpeng dengan datar berkata, Su Jiyu mengajukan syarat padaku. Dia ingin mengambil grup ekspedisi Ocean. Bisnis Bobro itu sekarang sudah menjadi miliknya. Sesaat Su Jipe merasa seisi dunia seperti berputar. Kakek memberikan bisnis senilai ratusan miliar yuan itu kepada Su Jiyu. Ini benar-benar di luar dugaan. Dalam sekejap, firasat menjadi sangat tidak nyaman. Dirinya berpikir dalam hati sejak awal sampai akhir, bisa-bisanya Su Jiyu tidak mengatakan apapun padanya. Apa adiknya itu sudah menganggap dirinya sebagai orang luar? Lagi pula, mengapa kakeknya begitu mudahnya memberikan usaha sebesar itu kepada Su Jiyu? Bisnis pelayaran tersebut kurang lebih mencakup 20-25% aset keluarga Su. Ini artinya aset yang kelak akan diwariskan kepadanya sudah hilang separuh karena diambil orang. Su Jipe mulai merasa bimbang. Amarahnya kian memuncak. Dia ingin sekali bertanya kepada kakek, mengapa memberikan semua bisnis itu kepada Su Jiyu. Namun bibirnya tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun, sebab dia tahu bila bertanya demikian Su Chengpeng akan kehilangan rasa kepercayaan pada dirinya. Selain membiarkan kakek tahu kalau dirinya tidak puas dengan sang adik, kakek juga akan menyadari motif buruknya. Maka dari itu, Su Jipe hanya bisa menahan segala amarahnya dalam hati. Dengan dewasa berkata, Su Jiyu terlalu keras kepala. Kakek jangan marah padanya. Nanti aku akan menasehatinya. Cepat atau lambat kita tetap harus memintanya mengembalikan saham bisnis itu. Perkataan Su Jipe membuat Su Chengpeng yang sakit hati merasa lebih baik. Su Chengpeng dengan senang berkata, Su Jipe, kamu memang lebih bijak. Hati Su Jipe seperti tersayat oleh pisau, tetapi setelah mendengar suara kakeknya yang gundah, dia pun turut berkata,
Kakek menyerahkan bisnis itu kepada Su Jiyu mungkin juga bukan keputusan yang buruk. Bukankah saat ini bisnis itu lagi kacau? Mungkin saja setelah sampai ke tangan Su Jiyu semuanya akan membaik. Seandainya benar demikian, aku akan mencari cara untuk mengembalikannya kembali kepada keluarga Su. Dengan begitu keluarga kita tetap akan memperoleh keuntungan dari segi manapun. Su Chengfeng merasa agak tenang. Usai mendengarnya, aku sangat menghargai niatmu itu. Mengenai apakah adikmu mampu menghidupkan kembali bisnis tersebut, ucapan Su Chengfeng terputus sesaat. Tak lama dia mendesah berkata, sebenarnya aku juga sangat mengharapkannya. Su Chengfeng kembali berkata, Su Jipe, beberapa waktu ke depan kamu harus membantuku untuk mengawasi setiap gerak-gerik Su Jiyu, seperti kemana dia pergi, siapa yang dia temui, dan apa yang dilakukan olehnya. Kamu harus menyelidikinya dengan rinci, mengerti? Su Jipe langsung menjawab, aku mengerti, kakek tenang saja. Baguslah. Su Chengfeng menghela napas lega dan berkata, saat ini yang paling kukhawatirkan bukannya dia tidak bisa mengurus bisnis itu. Aku takut dia akan menjual seluruh aset di grup ekspedisi Ocean. Ada begitu banyak kapal dermaga dan izin pelayaran yang amat berharga. Bila benar-benar dijual ke orang lain, itu juga bisa sampai miliaran yuan. Jadi kamu harus membantuku mengawasi setiap tindakannya. Su Jipe tertegun sejenak kemudian langsung membalas, kakek, aku pasti akan memantaunya. Usai menutup telepon, Su Jipe makin emosi. Aku telah bersusah payah begitu lama. Bahkan setelah ibu dan adikku tertimpa masalah, aku masih harus bersikap baik di depan kakek. Tapi apa yang diberikan orang tua itu padaku sama sekali tidak ada. Aku tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Perbuatannya ini sama saja terus menjanjikan harapan palsu untukku. Entah kapan semuanya benar-benar menjadi milikku. Sebaliknya, sekali memeras kakek dengan kelemahannya, Su Jiyu langsung mendapatkan bisnis sebesar itu. Ini sangat tidak adil. Di waktu yang sama, Yi Chen dan yang lainnya sudah tiba di Mansion Tianxiang. Karena hendak mengadakan pesta besar-besaran, Yi Chen otomatis memilih tempat ini. Kelak dia akan menitipkan sebagian besar orang ke keluarga He kepada Hongwu. Jadi dia memutuskan untuk mengajak Hongwu dan Chen Kai berkumpul di sini. Di samping itu, dia juga bermaksud untuk memperkenalkan He Yuanjiang dan He Jikyu kepada mereka berdua. Asalkan kedua orang ini ada, tak ada yang bisa diwujudkan di kota Jinling. Usai menerima telepon dari Yi Chen Kai dan Hongwu segera meninggalkan pekerjaan masing-masing dan meluncur ke Mansion Tianxiang. Di meja makan, Yi Chen memperkenalkan keduanya pada He Yuanjiang serta He Jikyu. Sebelumnya, He Jikyu sudah pernah bertemu dengan Chen Kai, tetapi mereka tak pernah berkomunikasi lebih lanjut. Ini merupakan kesempatan agar membuatnya lebih mengenal Chen Kai dan Hongwu. He Jikyu tak kaget dengan lingkaran sosial Yi Chen. Dia sudah menebak bahwa Yi Chen memang memiliki koneksi yang besar di seisi Jinling. Dengan kata lain, tokoh-tokoh terhormat yang berpengaruh dalam kota pasti segan padanya. Bahkan ada beberapa yang rela berbuat apa saja demi menyenangkan hati Yi Chen. Hati GQ agak takjub melihat kegigihan serta kesabaran yang dimiliki Yi Chen, sebab keturunan konglomerat yang dia kenal sangat jarang ada yang seperti Yi Chen dapat menekuni suatu bidang yang disukai dengan begitu sungguh-sungguh. Pada umumnya, keturunan konglomerat itu akan merasa dirinya paling hebat dan berkuasa, kemudian dalam satu waktu menginvestasikan seluruh modalnya pada sekian usaha. Namun Yi Chen berbeda dengan mereka.
sebagai tuan muda keluarga Yi, bukannya berdomisili di Yanjing, kota kelahirannya yang besar. Dirinya justru datang untuk merintis karir di kota kecil seperti Jinling. Dari luar, dirinya mungkin terlihat acuh tak acuh, namun sebenarnya dia sudah menyusun rencana untuk membangun kekuasaannya di seluruh penjuru Jinling. Cara berpikir yang demikian baru bisa menjadikan seorang sukses besar. Yi Chen mulai membangun usahanya dari pinggiran kota, kemudian mendorong peluang bisnis dari jalur pelayaran menuju tepi kota, kemudian mendorong peluang bisnis dari jalur pelayaran menuju tepi kota. Kelak baik kondisi perekonomian di dalam negeri maupun luar negeri, semuanya dapat diupayakan untuk maju dan menghasilkan keuntungan. Ini salah satu faktor yang membuat He Jikyu menaruh keyakinan pada rencana bisnis Yi Chen. Karena kelewat senang, semua orang kecuali He Jikyu meminum banyak miras. Hari ini Yi Chen juga minum lumayan banyak. Kadar alkohol yang disediakan Hongwu sangat tinggi. Yi Chen sengaja tidak melarutkan alkohol yang diminumnya dengan energi murninya, melainkan menikmati keteleran dari miras tersebut. Perasaan dari efek alkohol membuat dirinya bertambah senang. Dia senang karena dirinya telah memiliki He Yuanjiang serta He Jikyu yang memihak padanya. Seterusnya masa depan usahanya dalam bidang pelayaran akan bertambah stabil. Ketika Yi Chen dan yang lainnya tengah berpesta di Mansion Siang, Su Jiyu menggelar konferensi mini di internet. Konferensi tersebut berbentuk siaran langsung dari media sosial internet, sedangkan lokasi Su Jiyu pada saat itu adalah di kediaman Du dalam ruang baca yang antik. Mulanya orang-orang merasa Su Jiyu pasti akan mengkritik Su Chengpeng habis-habisan. Saat siaran langsung dimulai, Su Jiyu berdiri dari kursinya dan berkata pada kamera, "Apa kabar semuanya? Nama saya Su Jiyu. Belakangan ini semua orang telah turut memberi perhatian yang besar pada kondisi saya. Konferensi kali ini bertujuan untuk memberikan kabar pada semua orang yang mencemaskan kami. Saya dan ibu saya, Du Haiking, sekarang sudah kembali menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. Kesehatan kami juga sangat baik, jadi kalian semua tidak perlu khawatir." Selanjutnya, dirinya kembali berkata, "Saya dan ibu bukan figur publik yang terkenal. Oleh sebab itu kami ingin memanfaatkan media sosial ini untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat di negeri ini." Selanjutnya, Su Jiyu pun menjelaskan peristiwa kecelakaan mobil yang menimpa dirinya dengan sang ibu secara singkat. Mengenai hal ini, dia sama sekali tidak menutupi ataupun menambah-nambah bumbu dari cerita aslinya. Dia hanya menjelaskan bahwa ada seorang penyelamat yang membawa dirinya bersama ibunya pergi dari jalur jalan gunung terlarang, bahkan memberikan pengobatan yang profesional pada mereka berdua. Setelah keduanya pulih, mereka pun dibawa pulang ke Jinling. Ada masyarakat yang ingin tahu siapa identitas penyelamat mereka itu, tetapi Su Jiyu menjelaskan bahwa dirinya juga tidak tahu jati diri penyelamat tersebut. Lagi pula dia juga berjanji kepada penyelamat itu untuk tidak mengumumkan informasi yang berkaitan dengannya kepada publik. Ada juga yang bertanya padanya apakah dirinya akan menuntut tanggung jawab dari sang kakek Su Chengpeng atau tidak. Namun Su Jiyu tanpa enggan berkomentar. "Untuk sementara saya tidak bisa langsung menjawab masalah ini. Masyarakat di internet masih ingin melihat kelanjutan perselisihan antara kakek dan cucu tersebut. Walau bagaimanapun, dengan perhatian serta dukungan yang diberikan dari masyarakat dalam negeri, Su Jiyu pasti dapat membuat Su Chengpeng menerima hukuman seberat-beratnya. Dengan kata lain, seluruh penduduk siap menggunakan suara mereka untuk membantu Su Jiyu melawan ketidakadilan yang dihadapinya, asalkan dirinya bersedia. Su Chengpeng dapat diadili kapan saja.
Akan tetapi tak ada yang menyangka bahwa pada akhirnya Su Jiyu memilih untuk menyerah. Orang-orang begitu kecewa, tetapi ada juga yang mampu mengerti bagaimana posisi Su Jiyu. Darah lebih kental dari air karena dia dan ibunya sudah selamat. Sebaiknya persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak perlu membesar-besarkan masalah yang sudah ada. Ketika menerima tautan mengenai berita tersebut dari ponsel, Yi Chen tengah minum-minum. Dia membukanya lalu membaca isi berita yang penuh dengan kekecewaan mendalam dari masyarakat. Katanya Su Jiyu telah menyia-nyiakan kesempatan untuk memperoleh keadilan bagi dirinya dan ibunya. Selain itu, sebagian masyarakat berspekulasi bahwa ini hanya sebuah konspirasi. Su Chengpeng pasti telah menggunakan cara tertentu untuk memaksa Su Jiyu berbuat demikian. Namun karena Su Jiyu sendiri tidak memberikan penjelasan yang merinci mengenai hal tersebut, komentar serta tudingan sejenisnya tidak bisa membuktikan apapun. Tetapi Yi Chen sangat paham Su Jiyu adalah wanita yang sangat cerdik, sifatnya juga terbilang keras. Jika dia berinisiatif untuk menyerah, maka itu bukan karena dia takut dengan Su Chengpeng. Su Jiyu pasti menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kompensasi tertentu dari Su Chengpeng. Chen Jiekai yang duduk di samping Yi Chen juga menerima tautan berita yang serupa. Wajahnya tampak kaget. Dia pun menyodorkan ponselnya ke depan Yi Chen. Dirinya dengan pelan berkata, "Tuan Muda Ji, coba lihat." Yi Chen mengangguk. "Aku sudah baca." Chen Jiekai bertanya dengan heran, "Menurut Anda, mengapa Nona Su tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada Su Chengpeng?" Siaran langsung pada hari ini setidaknya ditonton oleh miliaran orang dari sejumlah platform. Ini merupakan kesempatan terbaiknya untuk menjatuhkan Su Chengpeng. Terlepas dari sekarang, tampaknya sudah tak ada waktu yang sebagus ini. Yi Chen perlahan tersenyum. Tidak perlu cemas, Su Jiyu pasti punya rencana sendiri. Saat ini Su Jiyu telah mengakhiri siaran langsung tersebut. Dia duduk diam di ruang baca, memikirkan rencana yang akan dilakukan selanjutnya. Du Haiking mengetuk pintu dan memanggilnya. "Su Jiyu, ayo keluar makan." Du Haiking usai tersadar dari lamunannya, Su Jiyu segera menjawab, "Baik ibu, aku keluar sekarang." Sembari berkata, dia mengeluarkan setumpuk dokumen pengadilan dari laci meja dan berjalan keluar. Selain Su Jipei yang telah menerima kabar dari Su Chengpeng, anggota keluarganya yang lain tak tahu sedikit pun tentang kesepakatan antara dia dan kakeknya itu. Kini seluruh keluarganya merasa kebingungan. Mereka heran mengapa Su Jiyu tidak menuntut Su Chengpeng. Bahkan ibunya sendiri, Du Haiking, juga tidak paham melihat keluarganya duduk di depan meja makan sambil memandangnya dengan tatapan yang aneh. Su Jiyu meletakkan setumpuk dokumen tersebut di atas meja dengan serius berkata, "Ibu, kakak, kakek, paman pertama dan paman kedua, ada satu hal yang belum kuberitahu pada kalian." Semua orang terus memandang Su Jiyu mendengarkan apa yang akan dikatakan selanjutnya. Su Jiyu menunjuk kertas berkas-berkas di depannya. "Tadi siang aku membuat perjanjian dengan kakek. Aku tak akan menyalahkannya dalam siaran langsung kali ini, sekaligus membatalkan gugatanku kepadanya. Sebagai gantinya, dia akan menyerahkan seluruh saham grup ekspedisi Ocean di keluarga Su padaku. Segala prosedur serta surat-surat pentingnya sudah selesai diatur." Orang-orang tercengang mendengarnya. Menatap Su Jiyu dengan takjub, kecuali Su Jipei yang telah mengetahui semuanya. Siapapun tak menyangka Su Jiyu dapat menggunakan hal itu untuk memperoleh saham grup ekspedisi Ocean dari tangan Su Chengpeng. Jika ini adalah kompensasi yang diberikan oleh Su Chengpeng, maka ini agak terlalu berlebihan. Du Haiking berusaha meluruskan kenyataan yang didengarnya barusan. Dia lalu teringat dengan permintaan Yi Chen terhadap putrinya sebelumnya. Yi Chen meminta Su Jiyu agar menjadi pemimpin keluarga Su. Jangan-jangan ini adalah langkah pertama Su Jiyu dalam mewujudkan rencananya. Akan tetapi perbuatannya tersebut sedikit mengejutkan. Setelah mendengarnya, ayah Du Haiking, Du Jianhua, langsung bertanya, "Su Jiyu, apa yang ingin kamu lakukan?"
Su Jiyu paham bahwa dirinya tak boleh membiarkan orang lain tahu akan tujuannya yang sesungguhnya, terutama Su Jipe. Akhirnya dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku hanya ingin memperoleh sedikit jaminan untuk diriku sendiri." Usai berbicara, dia menoleh menatap Su Jipe. "Berkat nasihat kakak, aku mengubah keputusanku sejak awal. Kita sudah tidak mendapatkan warisan apapun dari keluarga Su. Jika benar-benar berpaling dari mereka, bukankah itu sama saja tidak mendapatkan apa-apa? Bagaimana bila aku tidak kebagian mas kawin sedikit pun saat menikah? Anggap saja grup ekspedisi Ocean adalah kompensasi sekaligus mas kawin dari keluarga Su untukku." Perasaan Sujipe tercabik-cabik mendengarnya. "Aku memang pernah berkata demikian padamu, tapi itu agar kamu tidak menentang keluarga Su, tidak berselisih dengan kakek, bukannya menyuruhmu pergi memeras kekayaan kakek." Meski dari luar dirinya terlihat tengah menasehati Sujiyu, sebenarnya hati Sujipe sedikit cemas. Dia takut ucapan Sujiyu ini akan sampai ke telinga Su Chengpeng. Apabila kakeknya itu tahu bahwa ini semua termasuk ide darinya, tiba saatnya Su Chengpeng pasti tersinggung. Andai pun dirinya adalah cucu pertama dari putra sulung keluarga Su, jika mau Su Chengpeng juga bisa membuat dirinya kehilangan segalanya. Walau bagaimanapun, posisinya dengan Su Jiyu saat ini sudah berbeda. Su Jiyu telah menerima saham miliaran yuan. Bila kabar ini terungkap, bisa-bisa adik perempuannya ini akan menduduki peringkat wanita terkaya di seluruh Tiongkok. Saat memikirkannya, Su Jipe makin gusar. Namun setiap anggota keluarga Du bersikap lain. Tak ada satupun yang meragukan ucapan Su Jiyu. Du Zhenhua bahkan bertepuk tangan dan memujinya. "Su Jiyu, tindakanmu ini benar-benar hebat. Kita memang tak boleh membiarkan Su Chengpeng begitu saja, harus membuatnya membayar ganjaran yang setimpal akibat video yang dibocorkan oleh orang misterius tersebut. Nama baiknya sudah terbengkalai. Tak ada salahnya kita bersikap begini padanya." Sebaliknya, paman sulung Su Jiyu, Du Haipeng, tampak cemas. Grup ekspedisi Ocean milik keluarga Su itu sudah dipaksa untuk berhenti beroperasi. Kudengar kerugiannya setiap hari dapat mencapai nilai yang sangat besar. Su Jiyu, dalam kondisi sekacau itu, sepertinya akan sulit bagimu untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut. Su Jiyu melirik sosok sang kakak di samping dengan ujung matanya. Dia sengaja berbicara dengan nada yang santai. "Tidak masalah. Jika tidak bisa menemukan cara untuk membenarkannya, aku juga bisa menjual semua sahamku di sana. Kalau kapalnya tidak diizinkan untuk beroperasi, kita bisa menjualnya, kan? Tiba saatnya aku akan menjual benda-benda di dalamnya dengan harga obral, setidaknya bisa mendapatkan beberapa miliar." Du Haipeng termenung sejenak. Tak lama dia pun mengacungkan jempolnya dengan kagum berkata, "Benar juga, kamu memang hebat. Kenapa pamanmu ini tidak memikirkan hal itu? Meski bisnisnya sudah sulit untuk dijalankan, aset di dalamnya masih tetap bisa dijual. Kebetulan aku punya beberapa kenalan dalam bidang yang sama. Jika kamu memutuskan untuk menjualnya, hubungi aku. Kujamin aku akan mencarikan harga yang paling tinggi untukmu." Perasaan Su Jipe makin miris mendengarnya. Mention Tanxiang di dalam ruang VIP Diamond. Yi Chen dan yang lainnya saling bersulang, meneguk belasan botol miras mahal yang berkualitas tinggi dengan hati yang senang. Yi Chen telah meminta Chen Jekai untuk menyiapkan beberapa mobil untuk mengantar seluruh anggota keluarga He, termasuk He Yuanjiang dan putrinya He Jikyu. Setelah keluar dari ruangan, Yi Chen kembali berpesan, "Tuan Besar He, Anda dan saudara-saudara yang lainnya langsung masuk mobil dan pulang ke villa Nona He. Biar ikut mobil saya saja. Pertama-tama saya akan mengantar Profesor He dan putrinya pulang dan mengantar Nona He ke hotel." He Hong Seng memberi salam pada Yi Chen dan berkata, "Kalau begitu maaf merepotkan Master Yi." Satu persatu dari mereka keluar dari pintu. Hongwu dan Chen juga mengatur para anggota keluarga He ke dalam
tiga mobil yang disediakan. Usai ketiga mobil itu pergi, Chen Jekai mempersiapkan sebuah mobil SUV mewah di depan. Kemudian berkata kepada Yi Chen, Master Yi, Anda dan Nona He, termasuk Profesor He serta putrinya naik mobil ini saja. Saya akan duduk di samping kursi pengemudi. Yi Chen mengangguk-angguk ketika hendak memasuki mobil. Dia mendadak mendengar seseorang yang memanggil namanya dengan riang. Yi Chen! Dia sebentar menoleh ke arah pintu mansion Tan Xiang. Tidak disangka, cinta pertama Xiao Changkun, Han Meking, yang memanggilnya. Hari ini Han Meking dan teman-teman kuliahnya sedang berkumpul di mansion Tan Xiang. Ketika hendak memanggil taksi untuk pulang, dia melihat Yi Chen yang berdiri di depan sebuah mobil mewah. Oleh sebab itu dia menghampirinya dan menyapanya. Yi Chen juga tak menyangka akan bertemu Han Meking di tempat ini. Dia spontan tersenyum padanya. Bibi Han, makan di sini juga? Benar, jawab Han Meking dengan penuh senyum. Kebetulan aku lagi kumpul-kumpul di sini sama teman-teman kuliah dulu. Saat itu pula He Yuanjiang di samping Yi Chen tengah berdiri membelakangi Han Meking. Dia langsung mengenali suara wanita tersebut. Dia berbalik dan melihat sosok menawan Han Meking di depan matanya. Dirinya dengan kaget berkata, Han Meking, kamu juga ke sini? Han Meking tampak terkejut. Dia tersenyum dan membalas, Hei Yuanjiang, kenapa kamu bisa kemari? Usai berbicara, dia pun perlahan menunjuk ke arah Yi Chen dengan shock bertanya, Kamu kenal dengan Yi Chen? Yi Chen segera menjelaskan terlebih dahulu dengan senyum berkata, Bibi Han, ada seorang teman yang ingin memulai usaha baru. Jadi kami kemari untuk makan bersama. Aku juga tak menyangka bisa berpapasan dengan Profesor He di sini. He Yuanjiang tahu bahwa Yi Chen tak berharap ada terlalu banyak orang yang mengetahui identitasnya yang sesungguhnya. Dia pun ikut menyambung. Benar, Han Meking, aku juga kaget saat bertemu Yi Chen barusan. Benar-benar kebetulan sekali. Han Meking tak terlihat ragu dengan sandiwara mereka. Dia hanya mengangguk dan tersenyum riang. Sungguh suatu kebetulan. Awalnya aku berencana untuk menelponmu nanti membicarakan masalah bimbingan pelatihan di universitas kita dulu. Apa belakangan ini kamu sibuk mengajar? He Yuanjiang langsung menjawab, sekalipun sibuk juga tetap harus meluangkan waktu demi kemajuan murid-murid yang bersekolah di universitas kita. He GQ berdiri di samping dirinya tampak agak takjub melihat reaksi ayahnya yang penuh semangat itu. Mulanya dia mengira ayahnya sudah tidak tertarik dengan urusan asmara. Seterusnya memutuskan untuk tetap hidup sendiri. Namun ketika melihat ekspresi He Yuanjiang saat menatap Bibi Han, He GQ sadar ternyata ayahnya ini juga masih bisa kasmaran. Selanjutnya He GQ mulai memandang Han Meking dengan sungguh-sungguh. Dalam hati dirinya mulai berpikir, penampilan Bibi Han ini memang cantik dan anggun. Meskipun sudah berumur, dirinya tetap terlihat elegan. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan orang seperti Bibi Han. Tampaknya selera ayahnya ini lumayan juga. Han Meking juga menyadari ada seorang wanita muda cantik yang tengah memperhatikan dirinya. Dia otomatis menoleh dan melihat sosok He GQ yang parasnya beda tipis dengan He Yuanjiang. Dirinya tak kuasa untuk tak bertanya, wah He Yuanjiang, apa dia ini putrimu? He Yuanjiang baru sadar kalau dia belum memperkenalkan Han Meking kepada putri kesayangannya. Akhirnya dia segera berkata kepada Han Meking, perkenalkan, ini adalah putriku yang bandel, He GQ. Oh, Han Meking dengan kagum membalas, ternyata benar putrimu, cantik sekali. He GQ dengan malu menjawab, Bibi Han biasa saja. Saat itu pula He Yuanjiang berkata pada sang putri, He GQ, dia ini Bibi Han Meking. Dia juga baru pulang dari Amerika sebelumnya. Dia selalu menetap di Amerika. Benarkah? Sekilas mata He GQ tampak berbinar-binar. Bahkan
karena tinggal di Amerika terasa keren baginya. Sebaliknya dia merasa riwayat kehidupan Bibi Han ini dengan ayahnya begitu mirip. Keduanya pasti memiliki banyak topik yang sama untuk dibahas. Han Making turut mengangguk. Setelah lulus kuliah, aku langsung berangkat ke Amerika. Tapi sesudah suamiku meninggal, aku dan putraku kembali menetap di kota Jinling. Usai mendengarnya, He Ji Kyu spontan mendesah. Kalau begitu keadaan Bibi Han dan ayahku lumayan sama. Bahkan waktu keluar dan pulang ke dalam negeri juga hampir mirip. Bibi dan ayah pasti punya banyak kesamaan topik. Sesudah mendengar ucapan He Ji Kyu, Han Making berulang kali menganggukkan kepalanya dengan setuju dan tersenyum dan berkata, "Memang jarang bisa menemukan orang yang latar belakangnya hampir mirip dengan kami. Tentu saja ada banyak yang bisa dibicarakan." Han Making mengatakannya dengan jujur. Selama ini kehidupannya memang tidak seburuk yang dikira, tetapi tetap saja melewati banyak lika-liku rintangan. Keluar negeri, berimigrasi, menikah, melahirkan anak, ditinggal menjanda, kemudian memutuskan untuk kembali ke kampung halaman bersama buah hatinya. Ini merupakan pengalaman hidupnya selama 50 tahun lebih. Yang menarik yaitu He Yuanjiang juga punya latar belakang yang mirip dengannya. Setelah istrinya meninggal, dia juga memutuskan untuk kembali ke dalam negeri. Sejujurnya itu semua begitu kebetulan sampai-sampai Han Making seakan menetap di Yuanjiang, menatap He Yuanjiang sebagai kembarannya. Bedanya hanyalah jenis kelamin wanita, sedangkan He Yuanjiang adalah pria. Demikian pula dengan putri serta putra mereka. Han Making punya seorang putra dan He Yuanjiang punya seorang putri. Maka dari itu, saat melihat sosok He Ji Kyu, Han Making juga merasa sangat akrab dengannya. Dia pun tersenyum berkata, "He Ji Kyu, putraku juga pulang kemari bersamaku. Jika ada kesempatan, aku akan memperkenalkan kalian berdua. Aku yakin kamu juga pasti bisa mengobrol banyak dengannya." He Ji Kyu tersenyum lembut, mengangguk berkata, "Baik, Bibi Han." Setelah mendengarnya, He Yuanjiang segera berkata, "Oh, begini saja, Han Making. Besok malam aku akan masak beberapa makanan di rumahku. Kamu bisa bawa Paul untuk mengunjungi kami, agar kedua anak ini bisa saling kenalan. Bagaimana menurutmu?" Han Making berpikir sesaat, kemudian membalas, "Tentang hal ini, aku masih belum bisa janji. Nanti setelah sampai di rumah, aku tanyakan dulu pada Paul." He Yuanjiang pun menjawab, "Baik, jika Paul ada waktu, kamu langsung beritahu aku, jadi aku bisa langsung mempersiapkannya." Han Making mengangguk-angguk, matanya melirik jam tangan dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan mengganggu obrolan kalian lagi. Teman-teman yang ada di sana masih menungguku." Usai berbicara, dia melambaikan tangan pada Yi Chen dan berkata, "Yi Chen, kalau ada waktu, mampirlah ke rumah. Paul terus mengungkit dirimu. Dia bilang orang yang paling dikaguminya adalah kamu." Yi Chen tersenyum dengan santun menjawab, Baik Bibi Han. Jika senggang, aku pasti mampir." Han Making membalasnya dengan senyuman, kemudian menoleh menatap He Ji Kyu. "He Ji Kyu, Bibi pergi dulu. Lain kali aku akan berkunjung ke rumahmu dengan putraku." He Ji Kyu menjawab dengan manis, "Baik Bibi Han, hati-hati di jalan." Sesudah Han Making pergi, Yi Chen tak lagi menunda waktu. Dia pun berkata kepada He Yuanjiang dan He Ji Kyu, "Mari masuk mobil." "Baik," jawab He Yuanjiang. Dia lalu ikut menaiki mobil tersebut. Usai semuanya masuk ke dalam mobil, Yi Chen meminta supirnya untuk mengantar mereka ke villa yang ditempati He Yuanjiang. Di tengah jalan, He Ji Kyu mulai gosipnya dengan bertanya pada He Yuanjiang, "Ayah, apa kamu suka dengan Bibi Han tadi?" He Yuanjiang tampak canggung, dirinya pun terbata-bata. Kamu ini ada saja." He Ji Kyu memonyongkan bibirnya, "Ayah anggap aku masih anak kecil umur 3 tahun. Memangnya aku tak pandai membaca suasana." Sembari berkata, wajahnya berubah kian serius. "Kesanku terhadap Bibi Han lumayan bagus. Aku tak
pernah melihat wanita seumuran yang begitu elegan dan lembut. Yang terpenting yaitu dia sangat ramah. Aku suka dengannya. Benarkah? He Yuanjiang langsung kegirangan mendengarnya. Dia pun mulai bertanya, kamu benaran merasa Bibi Han itu orangnya lumayan? Tentu saja. He JQ dengan sungguh-sungguh melanjutkan, aku itu punya pikiran yang terbuka. Ayah juga sudah lumayan berumur. Kelak harus menemukan pasangan hidup yang dapat menemanimu melalui hari tua nanti. Jika ayah berhasil mendapatkan hati Bibi Han, aku 100% mendukungmu. Katakan saja kalau butuh bantuan dariku. Pada awalnya Heiji-kyu memang agak keberatan dengan topik seperti ini, seperti ayahnya yang memiliki pacar atau hendak menikah lagi. Selama ini kematian sang ibu membuatnya membenci He Yuanjiang. Dia menganggap ayahnya punya tanggung jawab yang besar dalam hal tersebut. Namun peristiwa di Suriah kali ini mengajarinya untuk belajar memaafkan dan memahami posisi sang ayah. Bertahun-tahun ini He Yuanjiang berusaha bersusah payah menanggung beban keluarga untuk memberikan kebutuhan ekonomi serta lingkungan sosial yang serba lengkap padanya. Meski gajinya per tahun sampai puluhan juta yuan, ayahnya juga tidak pernah berhubungan dengan wanita lain di luar sana. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengurus rumah. Terkadang akan sangat sulit untuk membedakan waktu kerja dan waktu pribadi, sebab kebanyakan waktunya akan digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan di luar. Namun ayahnya itu tetap menjaganya dengan baik. Ditambah lagi He Yuanjiang hanya sendirian, dirinya juga sudah berumur. Selain membutuhkan kehangatan dari seorang yang mencintainya, dia juga butuh kasih sayang. Pendamping hidup di hari tua adalah orang yang akan menemani di samping sampai ajal menjemput. Jika tak memiliki pendamping hidup, kelak kehidupannya juga akan terasa kelam. Sebagai putrinya, He Ji-kyu tentu tak ingin melihat He Yuanjiang hidup kesepian seorang diri. Meski He Ji-kyu senantiasa menemaninya, tak memiliki pasangan hidup akan tetap membuat hatinya terasa hampa. Usai mendengar perkataan yang menghibur itu dari mulut putrinya, He Yuanjiang sangat terharu dan senang. Namun karena ada begitu banyak orang di sampingnya, dia dengan santai berkata, ayah sudah sangat puas dengan niat baikmu itu. Mengenai apakah aku akan bersama Bibi Han atau tidak, biarlah waktu yang menjawabnya. HJQ refleks berseru, mana boleh begitu, kamu tidak boleh diam saja. Bibi Han begitu sempurna, kamu masih mau menunggu waktu. Di belakang sana pasti ada banyak penggemar Bibi Han yang mengejarnya. Kamu harus segera mengambil langkah, dengan begitu baru ada peluang untuk menang. He Yuanjiang dengan gagap berkata, ini kita bicarakan di rumah. Usai mendengarkannya, perasaan Yi Chen justru terasa lebih tentram. Bila demikian, apakah Xiao Changkun masih punya kesempatan untuk memenangkan hati Bibi Han? Paman He memiliki standar yang jauh di atas Xiao Changkun. Satu-satunya keunggulan yang dimiliki oleh ayah mertuanya tersebut yaitu dirinya adalah cinta pertama Bibi Han. Tetapi Xiao Changkun begitu penakut, tidak berani terang-terangan untuk mengejar Bibi Han, bahkan tak berani langsung bercerai dengan Malan. Belakangan, setelah menyuruhnya bertemu dengan Bibi Han, Xiao Changkun malah bersikap seperti pengecut yang ketakutan setiap melihatnya. Yi Chen mengakui kalau ayah mertuanya itu sangat lemah dan takut mengambil tindakan untuk maju. Setelah pulang ke dalam negeri dalam beberapa waktu ini, Bibi Han pasti merasa sangat kecewa terhadap Xiao Changkun. Ketika memikirkannya, Yi Chen mulai melirik He Yuanjiang di sampingnya. Kenyataannya, Paman He memang pria sejati yang sulit untuk diraih. Berwawasan tinggi, beretika, bahkan gajinya juga sangat tinggi. Yang terpenting yaitu jauh lebih rajin dari ayah mertuanya Xiao Changkun. Terlebih lagi, Paman He juga sudah duda, jadi dia dapat mengumumkan hubungannya dengan Bibi Han secara bebas. Mereka juga bisa langsung mendaftarkan pernikahan mereka di kantor sipil. Inilah hal-hal yang tak akan bisa diwujudkan oleh Xiao Changkun. Dari sudut pandang lain, Yi Chen juga lebih suka bila Bibi Han making bersama He Yuanjiang.
Setelah mengalami rintangan hidup yang pahit, keduanya dapat bertemu kembali layaknya pasangan ideal, benar-benar serasi. Mengenai Su Changkun, sesungguhnya Yi Chen menganggap Su Changkun sama sekali tidak pantas untuk handmaking. Mungkin keduanya memang pernah menjadi cinta pertama bagi sesama dan berbeda dalam posisi yang serupa. Namun 20-30 tahun ini handmaking terus berjalan ke depan, sementara Su Changkun terus terperosok ke belakang. Kini jarak di antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Dalam kondisi seperti ini, andai pun hubungan keduanya berhasil, itu juga tidak akan bertahan lama. Setelah mengantar He Yuanjiang dan He Jikyu ke rumah mereka, Yi Chen menuju Hotel Buckingham Palace. Suroli tengah menunggu kedatangan ibunya. He Yingxiu dirinya sudah tak sabar lagi. Ketika mobil tersebut berhenti di depan pintu hotel, Yi Chen berkata pada Chen Jekai, "Jekai, kamu antar Nona He ke atas. Aku tidak naik lagi." He Yingxiu segera bertanya, "Master Yi, tidak mau duduk-duduk sebentar?" Yi Chen tersenyum menjawab, "Tak apa-apa, sudah larut. Aku mau langsung pulang ke rumah." He Yingxiu mengangguk. "Baiklah, maaf merepotkan Master Yi untuk mengantar saya kemari. Kelak jika ada perlu sesuatu langsung saja beritahu saya." "Baik, kita bahas melalui telepon mengenai upah yang kita bicarakan sebelumnya, yaitu 100 juta yuan per tahun. Nanti Nona He tinggal memberitahuku nomor rekening dan aku akan langsung mengirimkannya. Sedangkan obat yang tersisa akan kukirimkan kepadamu beberapa hari lagi." He Yingxiu segera membalas, "Tidak perlu buru-buru, Master Yi. Itu adalah biaya untuk setahun. Tapi kami juga baru sampai di sini. Anda tak perlu secepat ini membayar semuanya." "Tidak masalah." Yi Chen tersenyum ramah dan berkata, "Nona He, cepat naik. Suroli pasti sudah menunggu dari tadi." He Yingxiu mengangguk-angguk. "Master Yi, kalau begitu saya pamit naik dulu." Sementara itu, Chen Jekai telah membantu He Yingxiu membuka pintu otomatis di bagian belakang mobil. He Yingxiu perlahan turun selangkah demi selangkah, diiringi Chen Jekai masuk ke dalam hotel. Ketika hendak menyuruh supir di depannya menyetir ke Thomson kelas atas, Yi Chen menoleh keluar jendela. Seorang pria tua dan pemuda lajang berjalan keluar dari hotel. Dia sangat kaget sebab kakek buyut serta cicitnya itu adalah orang yang dijumpainya di Universitas Finance dan Ekonomi Jening. Saat itu Yi Chen menduga bahwa mereka berdua adalah ahli Feng Shui yang kemungkinan besar datang untuk mencari dirinya. Namun tampaknya kedua orang itu tidak punya maksud jahat, jadi Yi Chen tidak berbuat apa-apa kepada mereka. Akan tetapi dia tidak menyangka keduanya akan tinggal di Hotel Buckingham Palace. Yi Chen berpesan pada supir mobil sambil menghubungi Chen Jekai. Saat panggilan terhubung, dia langsung berkata, "Chen Jekai, tadi ada dua pria yang keluar dari hotelmu. Yang satu kakek-kakek, sepertinya sudah hampir 100 tahun. Satu lagi pria muda sekitar 20-an tahun. Bantu aku untuk memeriksa apakah mereka benar tinggal di hotel milikmu. Jika benar, selidiki informasi keterangan mereka dan tunjukkan padaku." Janjikai pun menjawab, "Baik Tuan Mudaji, akan kuurus sekarang juga." Chen turun di depan gerbang Thomson kelas atas. Chen Jekai telah mengirim pesan suara padanya. "Tuan Mudaji, aku sudah memeriksanya. Mereka berdua memang tamu di Hotel Buckingham Palace. Yang tua namanya Mai Cheng Xin, yang muda namanya Mike. Mereka berdua menggunakan paspor Amerika sebagai tanda pengenal." "Amerika?" Chen mengernyit. Sesaat kemudian dirinya membalas, "Kebetulan keluarga He sudah datang kemari. Kamu beritahu saja pada Tuan Besar He tentang hal ini. Minta dua anak buahnya yang cekatan untuk mengawasi gerak-gerik mereka dan langsung laporkan padaku." "Baik Tuan Mudaji." Chen tak kenal siapa Mai Cheng Xin yang dari Amerika itu. Namun firasatnya mengatakan bahwa orang ini sama-sama menguasai teknik rahasia Feng Shui. Akhirnya dia pun teringat dengan ahli Feng Shui yang dikenalkannya di Gunung Yeling, Lai Qin Hua. Akan tetapi meski keduanya sudah saling bertemu dan berhubungan akrab,
Tak ada yang menyimpan nomor kontak masing-masing. Pada akhirnya Yichen memutuskan untuk menelpon kakeknya. Waktu itu Lai Qinhua diundang oleh sang kakek untuk memilih ulang lokasi kuburan leluhur keluarga Yi. Jadi kakek pasti punya nomor telepon Lai Qinhua. Di sisi lain, Yi Zhongquan terlihat agak kaget saat menerima telepon dari Yichen. Dia tersenyum berkata, "Yichen, tumben kamu menelpon kakek." Yichen terang-terangan menjawab, "Kudengar kakek punya kenalan ahli Feng Shui di Amerika. Aku ingin menanyakan sesuatu padanya. Apa bisa memberikan nomor kontaknya padaku?" Yi Zhongquan terdengar shock. "Hah, dari mana kamu tahu?" Yichen tersenyum. "Semua orang membicarakannya di luar." Yi Zhongquan tertawa. "Haha, memang kenal dengan Tuan Lai dari Amerika. Dia juga berdarah Tiongkok, tapi beliau sudah tua. Dulu ketika pergi dari Yanjing, dia bilang sudah mau pensiun. Jika kamu ingin memanggilnya keluar, sepertinya akan sulit." Yichen berkata dengan datar, "Aku hanya ingin menanyakan beberapa masalah dari telepon. Sebentar lagi aku akan mengirimkan nomor kontak Tuan Lai padamu. Kamu coba hubungi dia. Jika dia tidak menghiraukanmu, bilang saja kamu itu cucuku. Dia pasti akan segan padamu." "Baik." Yichen tak banyak bicara lagi, kemudian melanjutkan, "Tolong kirimkan nomornya padaku." Dalam sekejap, Yichen menerima sebuah pesan yang berisi sebaris nomor telepon Amerika. Yichen langsung menghubunginya. Beberapa detik kemudian terdengar bunyi panggilan yang tersambung. Tak lama suara Lai Qinhua terdengar. "Halo, siapa ini?" "Tuan Lai, ini saya Yichen." Usai mengenali suara Yichen, Lai Qinhua dengan takjub berkata, "Tuan muda Yi, mengapa Anda mendadak menelpon?" Yichen menjawab, "Begini, saya ingin menanyakan tentang seseorang pada Anda. Apakah Anda punya waktu? Silakan saja." Yichen bertanya, "Apa Anda kenal dengan yang namanya Mai Chengxin? Dia keturunan Tiongkok yang tinggal di Amerika." "Mai Chengxin?" Lai Qinhua dengan syok bertanya, "Tuan muda Yi, berjumpa dengannya?" "Iya," jawab Yichen. "Saya memang bertemu dengannya, tapi tidak secara langsung. Saya merasa tujuannya ke Jinling adalah untuk mencari saya. Jadi saya ingin mencari tahu tentang orang ini dari Anda." Lai Qinhua mendesah berkata, "Setelah tahu saya bertemu dengan Anda di Tiongkok dan mendapatkan keberuntungan yang besar, Mai Chengxing juga berharap bisa berjumpa dengan Anda. Dia juga ingin ke Tiongkok. Kebetulan ada orang yang mengundangnya untuk mengurus sedikit masalah. Mai Chengxing ki- kira bisa sekian Mai Chengxin kira bisa sekalian menemui Anda, makanya dia pergi ke sana." Yichen kembali bertanya, "Mai Chengxin itu orang yang bagaimana?" Lai Qinhua dengan sungguh-sungguh menjelaskan, "Dia adalah ahli Feng Shui yang dari aliran putih, pewaris keluarga Mai yang andal. Saya telah mengenalnya bertahun-tahun lamanya. Dia sangat jujur dan budiman, tak pernah berbuat jahat." Usai berbicara, Lai Qinhua melanjutkan, "Tuan muda Yi, bila Anda terlibat kesalahpahaman dengan Mai Chengxin, saya harap Anda bisa memakluminya. Dia sama sekali tidak jahat. Kemungkinan ada orang lain yang memanfaatkannya. Anda tenang saja, saya akan mengingat kata-kata Anda. Terima kasih, Tuan Lai." Lai Qinhua segera menjawab, "Tuan muda Yi, tak perlu sungkan. Jika ada masalah lain, hubungi saya kapanpun Anda mau." Di sisi lain, Mai Chengxin dan Mike telah menaiki sebuah taksi menuju ke sebuah kuburan di pinggiran kota Jinling. Sebenarnya tak ada taksi yang mau mengantar orang ke kuburan malam-malam begini, tetapi karena Mai Chengxin menawarkan harga yang tinggi, sopir taksi itu pun terpaksa mengantar mereka dengan hati yang berat. Sepanjang jalan, Mike terus bertanya pada Mai Chengxin, "Kakek buyut, mengapa Master Suan itu meminta kita ke tempat perkuburan Bukit Phoenix larut malam begini? Apa dia itu tidak waras?" Mai Chengxin langsung
meluruskan tangannya dengan serius berkata, "Jangan sembarangan. Suan Peng Xian ini bukan orang biasa. Kita boleh menyinggungnya. Dia yang memilih untuk ketemuan di kuburan. Jadi dia pasti punya alasan tersendiri. Nanti saat berjumpa dengannya, kamu hanya perlu menyapanya. Jangan mengucapkan kata-kata lain daripada nanti salah ngomong. Mengerti?" Mike bertanya dengan heran. "Kakek buyut, kenapa kita harus begitu menghormatinya? Kita juga punya misi sendiri. Sebaiknya kita fokus menyelesaikan pekerjaan kita. Untuk apa bertemu dengannya? Dari awal aku sudah bilang pada Su Chengpeng, ada tokoh besar yang berdiam di Jinling, tapi dia tetap bersikeras melawan orang itu. Kali ini Suan Peng Nian kemari untuk membantunya menyelesaikan masalah tersebut." Sesudah mengatakannya, Mai Chengxin kembali melanjutkan, "Ku dengar Suan Peng Nian sangat kejam. Dia juga memahiri berbagai macam pengetahuan metafisika, sama sekali bukan tandingan kita." Mike tampak gugup. Dia mulai bertanya dengan was-was, "Kakek buyut, kalau begitu kali ini apa yang akan dia inginkan saat berjumpa dengan kita?" Mai Chengxin berkata dengan suara yang pelan, "Menurutku dia pasti ingin mengorek beberapa informasi dari kita." Mike perlahan menganggukkan kepala, tetapi dirinya tetap merasa bingung. "Tapi beberapa hari ini kita juga tidak menemukan informasi yang berguna. Seandainya Suan Feng Nian ini bersekongkol dengan keluarga Su untuk menjatuhkan kita, bagaimana cara kita menghadapi mereka?" Mai Chengxin mendesah berkata, "Kedatangan ke Jinling kali ini akibat kecerobohanku. Jelas-jelas sudah tahu masalah ini tidak sepele. Aku malah ngotot kemari. Ini karena aku selalu berpikir jodoh baik dan buruk akan selalu beriringan. Namun aku justru tidak memperhitungkan resiko yang besar dari persoalan ini. Kini Suan Peng Nian sudah sampai di Jinling. Sepertinya masalahnya akan bertambah kacau. Jika kondisinya tidak terlalu bagus, kita langsung kembali ke Amerika. Kita juga tidak perlu mengambil uang keluarga Su. Kita kembalikan semuanya pada Su Chengpeng." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.